Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi baik dan sehat selalu ya. Hari ini kami akan camping di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung. Untuk menuju tempat ini, kalian bisa ikuti petunjuk dari Google Map ya, karena titiknya sudah jelas. Buat kalian yang belum tahu, Gunung Puntang ini adalah kawasan wisata. Jadi selain kalian bisa camping ataupun glamping, di sini kalian bisa berkunjung ke situs stasiun Radio Malabar, ada Goa Belanda, bisa mandi-mandi di sungai, ataupun sekedar ngopi-ngopi cantik di kafe yang terletak di pinggir sungai. Seperti apa kegiatan kami selama di Gunung Puntang? Tonton terus video ini sampai selesai ya. Nah, sekarang kami sudah sampai di depan pintu gerbang Gunung Puntang. Di sini kita harus bayar tiket ya, teman-teman. Harga tiketnya per orang 30.000, sedangkan untuk mobil itu kena 15.000. Curug, sungai, camping ground, Gua Belanda, wisata kopi sama kawasan stasiun Radio Malabar yang di atas. Jadi kalau kita tidak bisa nanti kita mau pulang masuk lagi bayar lagi. Enggak, dibawa aja tiketnya. Tiketnya ini Iya, saya bawa. nanti ditunjukin aja. Kalau kalian mau camping, harga tiketnya itu 40.000. Karena sekarang sedang musim hujan, jadi kami tidak akan camping menggunakan tenda sendiri. Tapi kami menggunakan tenda yang sudah disediakan oleh pengelola atau bisa disebut glamping. Kalau kalian lurus akan menuju ke kawasan wisatanya, sedangkan kami belok ke kiri. Kami akan glamping di Taman Kopi Guntang. Sebelumnya, kami sudah booking terlebih dahulu, jadi sekarang saatnya untuk check-in. Harga glamping yang tertera di website itu belum termaksud dengan harga tiket masuk ke Gunung Puntang. Karena saat ini adalah weekend dan masih dalam suasana liburan awal tahun, jadi Taman Kopi Guntang ini sangat ramai ya. Untuk parkirnya juga agak susah, jadi harus benar-benar diatur sama satpamnya. Jadi kita juga harus agak sabar untuk mendapatkan parkir. Sekarang kita lihat bagaimana kondisi glampingnya.
kamu memilih glamping di Kayu Manis 9. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini adalah tipe Kayu Manis 1 sampai dengan 4. Sedangkan yang di sebelah kiri ini adalah tipe Kayu Manis 5 sampai 7. Dan untuk tipe Kayu Manis 8 sampai 10 itu ada di belakang. Yuk kita lihat. Karena berada di bagian belakang, jadi rasanya lebih private karena tidak banyak dilewati oleh orang. Untuk tipe Kayu Manis 1 sampai 7, bagian belakangnya itu menghadap ke jalan. Sedangkan untuk tipe Kayu Manis 8 sampai 10 itu bagian belakangnya menghadap sungai dan tidak dilewati orang maupun tidak ada jalan. Kalau ini adalah toilet untuk pengunjung kafenya ya. Nah, bangunan yang di depan ini adalah bagian belakang dari kafe. Yang di sebelah kiri ini adalah Kayu Manis 8. Sedangkan kami berada di sebelah kanan yaitu Kayu Manis 9. Dan yang terlihat di ujung sana adalah tipe Kayu Manis 10. Pintu yang di sebelah kiri ini adalah pintu toilet. Kita lihat ya dalamnya seperti apa. Toiletnya tidak terlalu besar, tapi kondisinya bersih. WC-nya duduk dan terdapat juga water heater. Tersedia kasur yang sudah dilengkapi dengan bantal dan selimut. Juga tersedia handuk dan perlengkapan mandi seperti sabun, sampo, dan juga sikat gigi. Tersedia juga televisi, teko pemanas, lampu emergency lamp, ada air minum, gelas, dan juga cangkir, dan tidak lupa ada juga kopi, gula, dan teh. Spot yang paling menarik adalah bagian belakang tenda ini ya, karena terdapat sungai yang airnya jernih. Meskipun sungai ini dangkal, tapi aliran airnya cukup deras, mungkin karena saat ini musim hujan ya. Saat saya booking, saya nggak nyangka sih ya, kalau aliran air sungai ini cukup deras, kirain hanya sungai kecil. Dan ternyata airnya itu juga cukup dingin. Jadi kayaknya nggak mungkin deh mau mandi-mandi di sungai ini. Untuk celup-celup kaki aja udah lumayan berasa dinginnya. Sekarang saatnya jalan-jalan untuk melihat ada apa aja ya di Taman Kopi Guntang ini. Ini adalah tipe glamping Kayu Manis 5, 6, dan 7. Dan di seberangnya itu ada tipe glamping Gadok. Sebenarnya sih yang membedakan antara glamping Kayu Manis dengan Gadok ini adalah posisinya ya. Jadi view-nya juga berbeda. Kalau kapasitasnya sih sama-sama untuk 4 orang ya, tersedia 4 kasur. Ini kamar mandi dalam luar sih? Dalam ya? Dalam. Oh iya. Kemudian di atasnya tipe glamping Gadok ini ada villa ya. Ini namanya Villa Cemara. Cuma villa maupun tipe glamping Gadok ini
semuanya penuh ya, jadi kita nggak bisa lihat-lihat ke dalamnya. Yang menurut saya menarik dari Taman Kopi Guntang ini, dimanapun kita berada ya, kita bisa mendengar suara aliran sungai. Jadi sumber air sungai ini tuh dari Gunung Puntang. Jadi mereka menyalurkannya dan ditata sedemikian rupa. Pihak pengelola juga mm, selalu mengawasi bagian hulu dari sungai ini supaya air yang mengalir ke Taman Kopi Guntang ini tidak berlebihan. Sekarang kita lihat area komunalnya atau yang biasa disebut dengan Plaza Malabar. Nah, kalau kalian yang datang sini outing rame-rame kantor atau ada family gathering atau kumpul-kumpul sama keluarga, bisa nih bikin acaranya di sini. Nah, kalau ini adalah kafe yang tersedia di Taman Kopi Guntang. Karena ini adalah weekend, jadi pengunjungnya lumayan rame ya. Ini adalah kafe yang menjadi favorit pengunjung karena berada di pinggir sungai. Dan pengunjung juga bisa sih turun untuk main-main di pinggir sungai ini. Naik ke atas dari kafe, kita bisa ketemu sama Villa Pinus. Nah, Villa Pinusnya ini kebetulan yang ini lagi kosong ya. Kita kayaknya bisa deh lihat ke dalamnya. Kalau tipe Villa Pinus yang ini kapasitas kasurnya untuk 3 orang ya. Tapi bisa kok kalau mau tambah extra bed. Yang menariknya tuh tipe Villa Pinus ini mereka punya deck ya yang menghadap ke sungai dan bisa juga turun untuk main-main di sungainya. Tapi kayaknya sungainya sama ya dinginnya seperti yang ada di belakang tenda kami. Untuk harga villa, harga glamping, nanti kalian bisa tanya langsung ke adminnya ya. Nomor adminnya nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Sekarang saatnya untuk menyiapkan makan malam. Seperti biasa, menu favorit anak-anak adalah kentang goreng dan barbecue.
Suhu udara di sini cukup dingin ya, mungkin sekitar 19 derajat. Jadi cocok sekali untuk barbekyuan. Suara hujan, suara air. Ada di luar lagi ada. Sebenarnya kami mau menyalakan api unggun, tapi tidak diizinkan oleh pengelola karena pengelola sudah menyediakan api unggun yang bisa dinikmati bersama-sama dengan tamu yang menginap. Beginilah suasana malam di tipe glamping kayu manis. Penerangannya baik, jadi suasananya tidak gelap ataupun remang-remang. Selamat malam, sekarang saatnya kami untuk beristirahat. Selamat pagi. Alhamdulillah, semalam kami bisa tidur nyenyak. Cuacanya yang dingin membuat tidur menjadi semakin lelap. Rencananya pagi ini kami akan trekking ke area wisata Gunung Puntang. Thesaurus. Oh, thesaurus. Untuk menuju area wisata Gunung Puntang, sebenarnya kami bisa menggunakan mobil. Tapi kami memilih untuk berjalan kaki karena sekalian olahraga. Dan kebetulan memang ada jalan penghubung dari Taman Kopi Puntang ini ke area wisata Gunung Puntang. Karena masih pagi, kafenya belum ada pengunjungnya. Dari kafe ini kita naik terus ke atas ke arah Villa Pinus. Sekarang kita lewat lagi di deretan Villa-Villa Pinus yang kemarin sore sudah kita lihat. Jadi villa tipe Pinus ini ada 7 unit ya. Dan ada 1 unit kalau nggak salah ya yang tipenya itu ada tipe family. Jadi kalau tipe family itu ada 4 kasur. Dan weekend ini semua Villa Pinus ini terisi penuh ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di jalan berbatu yang menghubungkan antara Taman Kopi Puntang dengan wisata Gunung Puntang.
Aduh, sayang banget, banyak sampah. Sampah-sampah ini menandakan bahwa kita sudah masuk ke wilayah wisata Gunung Puntang. Sayang sekali ya, pengunjung-pengunjungnya tidak tertib untuk mengumpulkan sampahnya di dalam kantong-kantong yang seharusnya sudah mereka siapkan dari rumah. Ternyata di tempat ini ada sungai yang cukup besar yang digunakan pengunjung untuk mandi-mandi di sungai. Di bagian atas dari sungai, kita bisa menemukan camping ground. Nah, sekarang kami mau mengunjungi situs stasiun Radio Malabar. Tapi pintu gerbangnya belum dibuka nih. Curug Siliwangi 3,5 kilo. Nah, ini ada jalan untuk menuju Curug Siliwangi. Tapi yang saya peroleh sih untuk menuju Curug Siliwangi itu jalurnya tidak mudah ya dan butuh waktu sekitar 2 sampai 3 jam. Nah, itu sepertinya petugasnya sudah mulai datang ya. Nah, untuk masuk kita akan dikenakan biaya 10.000 per orang. Ada apa aja ya di dalamnya? Katanya sih selain ada situs stasiun Radio Malabar, terdapat juga kafe di dalamnya. Ini menunya udah siap gitu atau gimana nih? Buka kafenya jam 8, Bu. Oh, sekarang baru jam berapa? Setengah 8. Setengah 8, oke. Tapi nggak apa-apa ini. Berapa satu itunya? Satu orang 10.000. 10.000, oke. 4. Oh, yang itu yang dibilang kolam itu. Ini adalah Radio Malabar. Wah, itu deh puncak mega kayaknya yang curam-curam itu ya. Ini dek, tinggalan Belanda. Stasiun Radio Malabar ini didirikan pada tahun 1917 oleh pemerintah Hindia Belanda dan diresmikannya pada tahun 1923. Tujuan pendirian stasiun radio ini sebagai penghubung komunikasi antara Indonesia dengan Belanda. Pada saat Indonesia merdeka tahun 1945, stasiun radio ini masih berfungsi. Namun, pada saat terjadi konflik antara Indonesia dengan Belanda, yaitu pada peristiwa Bandung Lautan Api tahun 1946, stasiun radio ini dihancurkan oleh pejuang-pejuang Indonesia untuk menghambat komunikasi dengan negara Belanda. Beginilah penampakan dari atas.
Di bagian atas ini terdapat area untuk camping. Kondisinya bagus ya, tanahnya rata, ada suara aliran sungai juga, dan sudah tertata rapi. Sepertinya ini bangunan peninggalan zaman Belanda ya. Mungkin dulunya digunakan sebagai tempat peristirahatan karyawan stasiun radio. Barangkali ya, soalnya nggak ada keterangan juga sih ini bangunan apa. Di bagian bawah itu terdapat juga area untuk camping. Sekarang kita lihat dari dekat seperti apa kolam cinta dan stasiun radio Malabar. Sayangnya di sini tidak ada petunjuk atau tulisan yang menjelaskan fungsi bangunan ini dulunya sebagai apa. Dari stasiun radio Malabar, kami melanjutkan lagi perjalanan untuk melihat-lihat wisata yang ada di Gunung Puntang ini. Gunung Puntang ini memiliki area berkemah yang sangat luas yang terdiri dari beberapa blok seperti yang ada di kanan kiri kami. Setiap blok sudah dilengkapi dengan kamar mandi umum. Dan terdapat beberapa warung yang menyediakan makanan dan minuman. Beginilah penampakan salah satu area camping yang ada di Gunung Puntang. Sekarang kami berada di depan Gua Belanda. Gua ini memiliki panjang 165 meter dan tinggi 170 cm. Dulu goa ini digunakan sebagai tempat penyimpanan peralatan stasiun radio Malabar dan telepon. Goa ini kondisinya gelap dan lembab, dan kami hanya sampai di depan pintu goa. Konon kabarnya goa ini bisa tembus sampai ke Curug Siliwangi. Dari Goa Belanda kami langsung kembali ke tenda dan siap-siap untuk kembali ke Jakarta. Sebagian barang sudah kami masukkan ke dalam mobil. Terima kasih sudah menyaksikan kegiatan kami selama berada di Gunung Puntang sampai selesai. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi di video kegiatan kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah.
hatiku